guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya David Anugrah Khair dari SMP Negeri 42 Semarang. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Dian Wahyu Jayanti dari SDN pada Lamber 05 Kota Semarang. Perkenalkan, saya Haryani dari SD Negeri Peturnya Kidul 04 Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soekardianto dari SDN Lamber Kidul 02 Semarang. kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi. Selamat siang. Alhamdulillah, Ibu, siang ini katanya nanti dengan ada coaching dengan Ibu Haryani. iya. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukannya? Siap, Pak. Sebelum Ibu memulai proses coaching, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang saya akan jelaskan adalah tentang rubrik penilaian coaching. Poin yang akan saya amati di dalam nanti observasi, yaitu saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kita tahu alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sedangkan selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan, menggali potensi coaching, selanjutnya kompetensi inti, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan, dan sebagainya. Apakah sudah jelas Bu tentang topik penilaiannya? Ya, Pak. Kalau sudah, berarti kita langsung masuk dalam pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu Dian, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Iya, kompetensi mendengarkan dengan berubah. Yang bagian spesifik yang ingin diobservasi mendengarkan dengan penuh ya. Terus Bu, bagaimana indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu inginkan di dalam proses tersebut? Iya, indikator yang saya kembangkan nanti ketika kemudian sudah mampu menyelesaikan sebuah permasalahan dalam hidupnya, berarti keduanya sudah merasa nyaman dan sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang saya harapkan. Berarti nanti Bu Haryani bisa bercerita dengan panggilnya, dicurahkan kelukesannya nanti. Iya. Oke. Baik Bu, demikian kegiatan observasi kita. Ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci apa yang ingin Ibu sampaikan. Ya. Kita nanti akan bertemu dalam proses observasi. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Pak David. Assalamualaikum Bu Haryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat Ibu. Beberapa hari kok Bu Haryani selalu mencari saya, ada apa ya Bu?
saya tuh sebenarnya ingin curhat Bu. Saya kan di kelas itu ada permasalahan. Kalau saya tuh ada siswa yang tiap pagi itu datang, tapi tiba-tiba di dalam kelas di saat jam pelajaran itu dia sering tidur. Lah, disitulah saya tuh pengen curhat untuk apa supaya anak itu mendapatkan suatu motivasi yang dimana anak itu bisa minat belajarnya muncul lagi dulu Bu. Saya tuh heran tiap pagi ya anaknya datang tapi tiba-tiba di saat jam pelajaran dia langsung menundukkan kepala berdoa dimulai itu enggak sampai bangun lagi. Nah saya tuh pengen curhat, saya tuh pengen curhat itu curhat ke siapa. Nah sedangkan kita kan panjenengan satu fase dengan saya, panjenengan kelas 4 satu kelas 3, siapa tahu kemudian memiliki suatu pandangan. Dalam pembicaraan kali ini apa yang Ibu ingin harapkan? Ya saya harapannya itu anak itu memiliki motivasi seperti teman-teman yang lain tuh, tidak tidur, terus dia tuh senang, bangga bahwa tujuannya di sekolah ini kan dia ingin mencari ilmu, bukan tidur terus kayak itu pulang gitu. Ini dari pengamatannya Bu Haryani ini, Ibu tuh sebenarnya pengen yang seperti apa ya Bu? Ya harapan saya yang saya inginkan tuh anak itu semangat dalam belajar tuh, bukan hanya datang terus berdoa tidur terus dia tuh tidak mengerjakan tugas. Tapi anehnya di saat jam pelajaran mata pelajaran matematika dia itu ceria. Tapi kalau untuk yang hal-hal untuk menulis dia tuh notabene tidak senang. Tapi kalau dalam matematika dikasih soal 10 dia cepat. Tapi kalau suruh bahasa Indonesia, IPAS, kemudian seni budaya, dia kalau menulis itu lambat. Berarti kalau untuk dalam berpikirnya itu dia lebih cepat daripada untuk penulisan yang seperti itu. Jadi tuh murid saya itu pengennya itu secara lisan. Kalau untuk menulis itu dia tidak memiliki semangat. Bahkan orang tuanya itu sudah saya datangi minta pendapatnya beliau di rumah itu belajar atau enggak. Lah itu saya memberikan motivasi itu memang kalau anaknya itu cenderung kalau di rumah tuh pendiam gitu. Kalau yang diinginkan Bu Haryani ini dari 1 sampai 10 gitu, sekarang itu ada di posisi berapa ini? Kalau dia posisinya tuh kan jumlah muridnya 28 Bu, harapan saya tuh dia bisa berkembang, jangan sampai satu mata pelajaran yang unggul tapi yang lainnya lemah gitu. Saya inginnya semuanya sama-sama unggul gitu. Apa nih yang kira-kira Bu Haryani pikirkan untuk mencapai atau strategi gitu ya Bu untuk mencapai tujuan Bu Haryani? Ya tujuan saya itu supaya pencapaian pembelajaran itu tercapai, harapan saya anak itu saya berikan model pembelajaran yang bervariasi Bu. Jadi sehingga anak itu menjadi semangat.
tapi ya alhamdulillah setelah saya beri pembelajaran tapi anaknya memang cenderung permainan, akhirnya saya pun menggunakan metode pembelajaran bermain dan hasil akhirnya alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan. Tantangan apa nih yang Bu Haryani hadapi? Ya tantangannya itu Bu, pertama kita perlu kesabaran ya Bu ya, kesabaran dalam menghadapi siswa yang seperti itu. Awalnya sih saya memang bagaimana sih mengajak siswa itu supaya ceria, semangat, tapi dengan kesabaran saya, dengan memberikan motivasi, akhirnya anak tersebut bisa bangkit, tidak tidur-tiduran lagi. Kapan nih kira-kira Ibu Haryani mau melakukan upaya-upaya yang tadi sudah Bu Haryani konsepkan atau tidak? Nah, saya itu berupaya kalau bisa setiap minggu anak tersebut ada program. Kemudian bagaimana komitmen Bu Haryani untuk melaksanakannya Ibu? Ya komitmen saya itu satu itu menurut saya kalau memang punya masalah seperti itu, komitmen saya ya harus dengan penuh kesabaran, pendekatan, bahkan diajak komunikasi, akhirnya anak tersebut tumbuh dengan diri dan berkembang baik. Oke Ibu, kita akan ketemu di lain waktu lagi Bu untuk membahas perkembangan hasil masalah ini Bu. Semoga si anak bisa berkembang lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih Bu Haryani. Saya juga berterima kasih ya Bu Dia, saya bisa curhat dengan apa yang saya pikirkan. Anak tersebut awalnya yang tidur, tapi sekarang saya sudah plong, sudah terpecahkan masalah. Sudah. Matur suwun Bu Dia, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dia. Selamat sore Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu, setelah melakukan proses coach dengan Ibu Haryani kemarin yang sudah melihat deh. Nah kira-kira Bu, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan proses coaching Bu? Ya, alhamdulillah pastinya senang ya Pak bisa mendengarkan keluh kesahnya Bu Haryani. Kemudian ada solusi, ada apa yang harus dilakukan oleh Bu Haryani. Oke, waktu pra-observasi kemarin saya itu menangkap untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kira-kira Bu, jika kita merujuk dari ketercapaian indikator percakapan coach yang sudah Ibu lakukan, itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coach? Indikatornya apa? Iya, alhamdulillah saya sudah mampu memancing coaching itu untuk bercerita Pak. Jadi saya juga bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Bu Haryani, kalau kesahnya, permasalahan yang terjadi, solusinya, upayanya. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Haryani. Oke, berarti sudah tercapai ya Bu. Nah, kira-kira Bu, apa yang Ibu harapkan jika sudah tercapai seperti itu Bu?
Yang ingin saya lakukan adalah yang pertama, saya akan lebih fokus lagi gitu Pak. Jadi mengembangkan, mendengarkan lebih aktif dan pastinya memberikan pertanyaan yang lebih berbobot gitu, Pak. dalam proses coaching selanjutnya. Iya, pastinya Pak. Terima kasih Bu Dian. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu waktu pada saat proses coaching kemarin ya. Berdasarkan observasi yang saya amati, percakapan yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik bisa melihat. Di situ panjenengan sudah sesuai dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ibu sudah menanyakan kepada coaching. Ibu sudah mengarahkan mengidentifikasi masalah. Ibu sudah merencanakan aksi kira-kira yang akan dilakukan oleh coach apa, dan memancing beliau untuk berkomitmen penuh dan tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Selanjutnya, kalau saya lihat Bu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip di dalam coach Ibu. Ibu sudah fokus untuk mendengarkan. Ibu juga mendengarkan secara aktif. Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sudah Ibu sampaikan pada observasi kemarin. Itu sudah baik dan Ibu lakukan. Selanjutnya Ibu mampu mencapai harapan yang Ibu sampaikan. Benar Bu? Iya. Kira-kira Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching berikutnya? Di sini saya akan lebih berlatih lagi intensif pastinya ya Pak, dengan mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya akan lebih berbobot ke depannya. Jadi agar coach itu lebih bisa menyampaikan apapun di dalam permasalahannya. Jadi bisa bercerita lebih floor lagi. Berarti intinya harus lebih belajar dan belajar. Iya. Oke, semoga kompetensi tersebut dapat tercapai sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu Dian sampaikan. Oke. Ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Sudah Pak, cukup. Sudah cukup ya. Ya, Terima Pak. kasih pada proses pasca observasi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.